Halo jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam renungan saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan setiap kami, mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan. Bila Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Pada umumnya manusia akan senang ketika semua dalam keadaan baik. Namun, begitu keadaan berubah di luar kendali kita, saat kita dalam tekanan, seperti contohnya hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19, perasaan yang tadinya senang perlahan mulai menghilang. Nah, pagi hari ini kita akan belajar di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, di sini Rasul Paulus di dalam suratnya mengajak kita untuk tetap bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini bukan dalam keadaan baik, melainkan tidak baik. Kenapa? Karena Rasul Paulus dijebloskan dalam penjara untuk hal yang benar dan mulia, yaitu dia memberitakan Injil. Tetapi di sini kita melihat, kita belajar dari Rasul Paulus bahwa dia tidak hilang sukacita. Rasul Paulus tetap bersukacita. Nah, kita akan melihat di dalam Filipi pasal 4 di sini ya. Di ayat 1 dan 2 saya bacakan. Ayat 2, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini pun ada perselisihan di dalamnya dan ini membuat perasaan mereka bisa berubah. Ya. Tetapi sekali lagi di dalam ayat 4, Rasul Paulus mengajak kita, mengingatkan kita untuk kita tetap bersukacita. Puji Tuhan, apa yang menjadi alasan Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap bersukacita? Ya, kita sudah baca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Pertama, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang kedua, jadi alasan yang pertama adalah ini penting, ya. Dikatakan sampai 2 kali berarti penting, ya. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, ya, kondisi yang sulit, keadaan kita yang berubah, sukacita kita menjadi hilang. Tetapi sukacita itu harus menjadi gaya hidup orang percaya, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, alasan kedua adalah status kita. Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Yang kedua adalah status kita adalah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan itu harus bersukacita. Alasan yang ketiga, di dalam Yohanes 15 ayat 11, itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Supaya dikatakan sukacitaku, sukacita dari Tuhan Yesus ada di dalam kamu. Ya, sukacita dari Tuhan itu ada di dalam kita. Dan Tuhan mau itu menjadi penuh, ya, menjadi sukacita yang penuh, joyful, ya. Dan alasan yang keempat, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan yang kelima alasannya adalah
ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau ada manusia atau orang-orang yang terdekat dengan kita bisa meninggalkan kita, tetapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita gak sendirian, kita harus tetap bersuka cita, puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dari mana kita mendapatkan sukacita itu? Pasti dari Roh Kudus, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah buah roh dari Roh Kudus. Nah, saya berikan contoh-contoh orang-orang yang tetap bersukacita, tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama, Yakub, ya, di Perjanjian Lama. Yakub anak dari Ishak dan Ribka. Dia bekerja pada pamannya Laban dan dia mencintai anaknya yaitu Rahel. Dia bekerja 7 tahun, dia berharap mendapatkan Rahel. Tetapi Yakub ditipu dan Laban memberikan dia kakak dari Rahel yaitu Lea. Ya. Tapi di sini Yakub tidak menjadi lemah. Yakub tetap bersuka cita. Nah, karena sukacita Yakub menjalani hari-harinya untuk bekerja lagi selama 7 tahun dan dia mendapatkan Rahel, wanita yang dia cintai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Rasul Paulus sendiri yang telah menuliskan surat ini, surat Filipi 4. Nah, dulu sebagai Saulus dia membenci orang-orang percaya. Tetapi pada waktu Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bertobat, dia menjadi percaya, dan dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang militan ya, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menghadapi banyak tantangan masalah ya, bahkan dia mau mati. Tapi karena pelayanan dan cintanya kepada Kristus, karena sukacita yang besar di dalam dirinya, baik dia didera, dipenjara, disiksa, dia tetap berdiri melayani Tuhan ya, sampai garis akhir. Kenapa? Karena sukacita yang dari Tuhan itu penuh dalam hati Rasul Paulus. Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus tetap bersukacita. Bagaimana kita dapat tetap bersukacita, saudaraku? Yang pertama, milikilah iman yang teguh ya. Iman yang teguh adalah kita dekat dengan Tuhan ya. Roma 10 ayat 17, firman itu datang dari mendengar firman Kristus. Iman ya, ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita menjadi kuat, menjadi timbul ya. Kita akan dekat selalu dengan Tuhan. Yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke 26 ditulis, Roh Kudus ya, penghibur yaitu Roh Kudus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita anak-anaknya ya. Tuhan mau sukacita kita penuh dan Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Nah, puji Tuhan. Jadi marilah kita tetap bersukacita, karena sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan kita. Semua dapat berubah, tetapi kalau kita tetap bersukacita, kita dapat melewati semuanya itu. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kesimpulannya adalah tetaplah bersukacita, karena sukacita Tuhan yang memampukan kita dapat kuat dan bertahan di masa yang sulit, di dalam kesesakan, dan kita akan mengalami kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan.
karena Engkau adalah jaminan dalam hidup kami. Engkau Allah yang beserta kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang menguatkan kami, sehingga kami dapat terus mampu menjalani hari-hari kami, dan kami dapat bertahan, dan Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bila Roh Kudus-Mu terus memampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.